omongan dia sesuai kemauan saya. Anda jangan tanya masa depan. Siapapun bisa membual di depan Anda tentang masa depan. Anda tanya, Pak Anies, kenapa kebijakan Anda itu kemarin A, B, C, D, F, G? Nah, saya bisa tunjukkan di Jakarta, indeks demokrasi terbaik, toleransi terbaik, bahkan kohesivitas. Ini studinya oleh Nanyang State University, Nanyang Technological University. Di Jakarta itu tidak ada polarisasi, yang ada kohesivitas. Yang ada polarisasi di mana? Sosmed. Hal-hal yang akan kita tampilkan, tadi kan Presiden juga menyampaikan sara, hoax, dan segala macam. Yang kita tampilkan adalah politik demokrasi yang lebih cerdas, yang lebih bermutu. Jadi Pancasila kita isi dengan tampilan demokrasi, bukan lagi menyebar hoax, bukan lagi melakukan kedoliman terhadap figur-figur tertentu, tidak lagi mencari kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan, tetapi kita sama-sama sepakat untuk selalu mengangkat hal-hal yang positif, yang baik. Kemudian kita tawarkan pikiran-pikiran yang cerdas, yang bagus untuk mencari solusi-solusi bangsa. Yang pertama, saya tidak melihat Pak Anies itu beda dengan Pak Jokowi dalam kerja. Jadi banyak program-program yang baik di era Jokowi Ahok itu lanjut dan diselesaikan di era Pak Anies. Persoalan mereka ini membawakan perubahannya itu cocoknya buat yang mana. Jadi bagi yang tidak mendukung Pak Jokowi atau katakanlah sampai sekarang masih ingin, harusnya perubahan total, perubahan apa yang disampaikan kepada mereka? Mungkin juga ada di tengah-tengah yang mengatakan Jokowi ini sudah baik, cuma harus ada perubahan di bidang ini, dan bidang ini. Anies dicap bapak politik identitas. Surya Chandra, saya triple minoritas, tapi merasa beliau sangat mengayomi. Bakal calon presiden Anies Baswedan sering dicap sebagai bapak politik identitas. Hal itu diawali oleh sejumlah sebab. Selain faktor keturunan, namun orang-orang yang berada di sekitar Anies diidentikan dengan mereka yang sering berulah. Terkait hal itu, mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Surya Chandra menolak tudingan yang ramai dilemparkan ke Anies. Ia sendiri mengaku sebagai seorang warga yang termasuk dalam kategori minoritas, namun sama sekali tak melihat dan merasakan ada kebijakan atau perlakuan Anies yang sesuai dengan tudingan itu. Saya kalau boleh jujur, latar belakangnya triple minoritas, nggak cuma Cina dan Kristen tapi disabel. Rasanya kok nggak ada kegiatan dan tindakan beliau sebagai gubernur yang mendiskriminasi, ujar Surya dikutip dari kanal YouTube Hersubeno Poin Kamis 2 Februari 2023. Alih-alih menunjukkan aura diskriminatif, ex-kader Partai Solidaritas Indonesia itu malah menyebut Anies sebagai sosok yang mengayomi rakyat. Ini barangkali konfirmasi dan barangkali testimoni bahwa beliau tidak akan hanya menjadi presiden yang membangun, tapi presiden yang mengayomi siapapun kelompoknya, ungkapnya. Apalagi menurutnya Anies dinilai sebagai seorang calon pemimpin yang mampu mengatasi permasalahan pelik negara jelang krisis ekonomi global. Dan ini rasanya dibutuhkan karena kita butuh stabilitas, mengatasi krisis, menghadapi tantangan yang semakin luas. Tahun ini katanya krisis di Eropa dan tentu akan berdampak pada kita. Surya mengatakan dari seluruh nama yang muncul di bursa calon presiden 2024, hanya nama Anieslah yang dirasa paling meyakinkan. Ini harus disiapkan dari sekarang, dan dari semua capres yang ada, ya rasanya hanya Pak Anies yang siap, tandasnya. Dia sudah buktikan dia akan lakukan itu, dan kita semua rasanya kok tidak ada alasan untuk mewujudkan cita-cita besar negara ini menjadi bangsa yang baik dan sejahtera. 2045 akan menjadi milestone ya, gerbang emas, pungkas Surya.